tenang aja Kang, abdi teh nggak bakal ganggu Akang. Abdi teh penghuni sini, Akang nggak usah takut. Gua yang dengar cuman bisa diem. Sampai akhirnya dia pergi dan azan Isya berkumandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Nathan di sini. Hari ini gua akan coba untuk menceritakan sedikit pengalaman horor gua. Dan buat kalian yang ingin men-share atau menceritakan pengalaman horor kalian, kalian bisa mengirimnya ke email kami yang ada di bawah ini atau DM kami di akun Instagram. Bila kalian ingin mengirimnya ke email kami, kalian dapat mengirim dalam bentuk format words atau rekaman suara. Oke, lanjut ke cerita gue. Jadi cerita ini terjadi saat gue masih duduk di bangku SMP. Gue waktu itu sempat menjadi santri di salah satu pondok pesantren di daerah Sukabumi, Jawa Barat, di mana setiap pesantren pasti memiliki mitosnya sendiri. Ada kejadian aneh lah yang dirasakan santri-santrinya dan lain sebagainya. Itu biasanya sudah biasa terjadi di pesantren. Apabila kita biasanya terjadi ketika mulai tengah malam atau sudah mulai subuh. Namun kejadian gue ini terjadi ketika sebelum azan Isya. Jadi waktu itu gue sendirian di kamar yang gak ikut sholat berjamaah. Ya seperti kita tahu, namanya pesantren mewajibkan setiap santrinya yang bisa sholat, atau mungkin bagi santriwati yang berhalangan tidak bisa ikut sholat. Di luar itu semuanya wajib untuk ikut sholat berjamaah. Dan terkecuali apabila ada santrinya yang sakit dan sekiranya tidak sanggup untuk bangun dari kasur. Jadi ceritanya waktu itu gue gak enak badan, tapi gue bisa untuk berdiri dan berangkat ke masjid. Cuman gue sebagai namanya masa-masanya malas, gue bilang ke wali asrama gue kalau gue lagi gak enak badan dan gue gak bisa untuk lanjutin sholat di masjid. Ketika gue sudah izin, azan maghrib sudah berkumandang, gue memutuskan untuk sholat sendiri di kamar. Setelah sholat, gue memutuskan untuk tidur. Dan saat gue tertidur ini, gue merasa mendengar deru nafas seseorang, yang mana sebenarnya di kamar ini hanya gue sendiri, gak ada teman gue sama sekali. Gue pengen tanya siapa itu, siapa dia yang di kamar gue. Tapi mulut gue ini kayak kekunci, badan gue juga gak bisa gerak. Sampai pada akhirnya gue memutuskan untuk membuka mata. Dan kalian tahu apa yang gue lihat? Sosok berwajah merah dan dagunya runcing, badannya besar, ya bisa dibilang six pack lah ya. Dia bicara ke gue dengan salam seperti ini. Assalamualaikum Kang. Kakang kok nggak sholat ke masjid? Jangan di sini aja Kang. Kakang sholat. Gue yang waktu itu dengar kejadian itu,
gue merasa takut dan merinding. Karena apa? Karena sosok ini belum pernah gue lihat seumur hidup gue kecuali momen itu. Gue cuma bisa diem sampai akhirnya sosok ini ngomong ke gue, tenang aja Kang, abdi teh gak bakal ganggu Akang. Abdi teh penghuni sini, Akang gak usah takut. Gua yang dengar cuman bisa diem sampai akhirnya dia pergi dan azan Isya berkumandang. Setelah selesai sholat Isya, teman-teman gue pulang ke asrama. Semua terlihat biasa. Gue keep cerita itu dari teman-teman gue. Gue nggak menceritakan itu sama sekali ke teman-teman kamar gue karena gue takut mereka parno. Gue pikir gangguan dari dia hanya pada waktu itu aja, atau dengan kata lain, dia tidak akan memunculkan dirinya entah dalam bentuk apapun ke gue ataupun ke teman gue. Ternyata dugaan gue salah. Tepat pagi hari setelah gue dan teman-teman gue menjalani sholat subuh, ada salah seorang teman gue, sebut aja namanya Ardi. Si Ardi ini ngomong ke gue, Nat, lu kok semalam wajahnya aneh, lu kok marah-marah, mana dagu lu runcing, lu kayak orang kesurupan bego semalam. Gue yang merasa aneh, sebenarnya gue merasa dia ini berbohong, makanya gue diemin. Dan yang buat gue merasa si Ardi ini nggak bohong ke gue, itu karena pada waktu di kamar gue itu ada 7-8 orang yang bisa dibilang terjaga atau bangun. Dia belum tidur. Dia menceritakan kejadian yang sama. Pada awalnya sebelum gue bisa dibilang kesurupan itu, gue seperti mengunyah sesuatu, seperti mengadu kedua gigi gue, kedua rahang gue. Bisa dibilang kata mereka ya kayak suara orang ngunyah kacang lah, kayak gitu. Terus ke 7 atau 8 orang itu melihat perubahan fisik gue dulu sebelum akhirnya gue bangun dan mulai marah-marah. Ada beberapa yang bilang tanduk gue dulu, tanduk yang muncul di kepala gue dulu, atau di dagu gue yang mulai runcing. Jadi di antara mereka ada yang melihat gue tumbuh tanduk dulu, dan ada yang bilang dagu gue itu runcing. Setelah mereka melihat perubahan wujud gue, mereka melihat di situ gue mulai marah-marah. Dimana gue nyebut gue nggak suka sama si A, si B, si C, si D karena ini. Nah, gue itu heran kenapa ucapan mereka sesuai dengan yang gue lihat, sosok yang gue lihat sesuai dengan sosok yang gue lihat ini. Ya ketika gue gak sholat ke masjid itu. Dan cerita tersebut akhirnya menyebar ke hampir seluruh santri laki-laki ya di pesantren gue.
Sampai akhirnya ada ustadz gue yang memutuskan untuk, ya bisa dibilang meruqyah gue, karena takutnya gue menggunakan ilmu atau bahasanya ngilmu atau tirakat sesuatu yang aneh-aneh. Tapi dari ruqyah itu ya gue nggak kenapa-napa. Ya bisa dibilang gue baik-baik aja gitu. Baik, cukup sekian cerita dari gue. Mungkin apabila terbata-bata gue minta maaf, atau mungkin ada yang kurang, atau mungkin ada bahasa yang nyeleneh. Inti dari cerita gue adalah buat kalian, apabila kalian ingin tidak diganggu oleh jin, bangsa jin maksud gue, sebisa mungkin dekatkan diri kalian dengan Tuhan. Karena apa? Karena biasanya jin tidak akan berani oleh orang yang dekat dengan Tuhannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.